Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaida. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang kabar IPO-nya itu seakan-akan lenyap ya teman-teman. Dikarenakan berbarengan dengan IPO-nya Goto. Heboh Goto di mana-mana. Tapi ya nggak apa-apa sih, wajar. Karena IPO Goto itu sudah ditunggu-tunggu dari tahun kemarin. Jadi ya wajarlah kalau heboh. Perusahaan yang akan saya bahas di sini yaitu PT Sigma Energi Kompresindo Terbuka, atau nantinya akan listing di bursa kita dengan kode tiker SICO. Berdasarkan akta pendiriannya, PT ini didirikan pada tanggal 3 April 2007. Dan untuk kantor pusatnya itu berlokasi di Gedung GKM Tower Lantai 10, Jalan TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. PT Sigma ini sendiri nantinya akan masuk ke dalam sektor energi, subsektor oil, gas, and coal equipment and service. Untuk kegiatan utama perseroan itu bergerak di bidang usaha jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar, dengan menggunakan teknologi kompresi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ke pembahasan mengenai IPO-nya. Berdasarkan keterangan di prospektusnya, jumlah saham yang akan ditawarkan oleh perseroan nantinya yaitu sebanyak 270 juta lembar saham, atau setara dengan 29,67% dari total keseluruhan saham yang dimiliki oleh perseroan, yang nantinya akan ditawarkan dengan rentang harga Rp190 sampai dengan Rp230 per saham, per lembar sahamnya maksud saya. Dan untuk jadwal book buildingnya atau penawaran awalnya saham itu sendiri, itu sudah dimulai dari tanggal 15 Maret kemarin dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret 2022. Sedangkan untuk masa offeringnya, itu jika tidak ada kendala akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai dengan 5 April 2022. Dan akan bisa diperdagangkan di pasar reguler pada tanggal 7 April 2022. Lalu yang akan bertindak untuk menjadi underwriter kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Bagi teman-teman yang penasaran dengan perjalanan sekuritas tersebut dalam mengawal saham-saham IPO, itu bisa kalian cek videonya di pojok kanan atas, atau bisa langsung mampir ke channel saya. Dan juga bersamaan dengan IPO kali ini, perusahaan juga akan mengeluarkan warrant seri 1 yang akan dibagikan ke pemegang saham baru dengan rasio 10:1. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Selanjutnya ke struktur permodalan. Berdasarkan perubahan pemegang saham terakhir pada Agustus tahun 2021, PT Sigma Energi Kompresindo ini hanya dimiliki oleh 2 pemegang saham saja, yaitu yang pertama PT Sigma Energi Utama yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Beni dan Ibu Ernawati. Lalu pemegang saham yang kedua yaitu Patricia Gita Chandra, di mana saham keduanya setelah IPO akan terdilusi menjadi 63,3% dan 7,03%. Dan saham yang akan beredar di masyarakat yaitu sebanyak 29,67%. Lanjut ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya ya teman-teman. Yang pertama yaitu sebanyak 16% akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada PT Bank Kephana Indonesia. Jumlah hutang yang akan dilunasi tersebut yaitu sebanyak 9.211 juta sekian rupiah. Sebenarnya tanggal jatuh temponya itu masih lama ya teman-teman, yaitu tanggal 8 Juli 2026 nanti. Tapi mungkin ini strategi dari perusahaan, mumpung ada dana IPO, kenapa nggak dibayar ya kan? Tapi jika dilihat dari sisi investor, ya tetap aja buruk. Karena perusahaan yang berhutang, kok kita yang melunasi ya kan? Begitulah kira-kira. Lalu yang kedua, sekitar 51% akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Lebih tepatnya akan digunakan untuk pembelian unit gas kompresor. Nah, untuk penggunaan dana ini cukup bagus menurut saya, karena digunakan dalam rangka untuk menghasilkan atau meningkatkan pendapatan usaha perseroan.
Dan yang terakhir, sebanyak 33% akan digunakan untuk keperluan modal kerja, seperti untuk pembelian spare part kompresor, pembelian kendaraan operasional proyek, kendaraan operasional kantor pusat, dan renovasi kantor. Selanjutnya kita bahas laporan posisi keuangan perseroan. Jika kita lihat total asetnya, ya ini kondisinya naik turun ya teman-teman. Tahun 2019 naik, kemudian tahun 2020 turun, kemudian September 2021 naik lagi. Untuk kenaikan total aset pada tahun 2019 itu disebabkan oleh aset tetap perseroan, yang pada tahun 2018 itu hampir 29 miliar, meningkat menjadi 52 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan total aset yang disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain pihak berelasi dan penurunan aset tetap. Lalu pada September 2021 kembali mengalami peningkatan. Tapi kali ini bukan disebabkan oleh aset tidak lancarnya, melainkan aset lancarnya. Lebih tepatnya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga. Lanjut ke total liabilitas. Jika kita lihat di sini, total liabilitas perseroan itu sempat naik pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk kenaikan liabilitas pada tahun 2019 itu sendiri disebabkan terutama oleh peningkatan utang bank perseroan. Dan untuk penurunan pada tahun 2020 itu disebabkan oleh penurunan pada utang pihak berelasi, utang pihak ketiga, dan utang bank. Lalu pada September tahun 2021, kembali terjadi penurunan yang disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi dan liabilitas sewa. Lalu yang terakhir, pada total ekuitas. Ekuitas perseroan dalam 4 tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan. Dan peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya saldo laba tahun berjalan perseroan. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi milik perseroan. Jika kita lihat dari segi laba bersihnya, perseroan selalu berhasil untuk meningkatkan laba bersih setiap tahunnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan, yang malah mengalami penurunan. Peningkatan laba bersih pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan pendapatan perseroan, yang berasal dari penjualan bahan bakar dan pendapatan sewa ruko. Sedangkan untuk tahun 2020, walaupun dari segi pendapatan perseroan mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang cukup berdampak pada aktivitas operasional perseroan, akan tetapi perseroan tetap berhasil mencatatkan laba bersih. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap yang dilakukan perseroan, sehingga berdampak pada laba bersih perseroan. Nah, berikut merupakan valuasi dari perseroan yang dihitung menggunakan rasio PER dan PBV. Dan untuk perhitungan ini saya menggunakan harga penawaran tertinggi ya teman-teman. Jadi jika nanti harga yang ditetapkan itu di bawah Rp230 per lembar, tentu hal tersebut juga akan menurunkan valuasi yang sekarang. Nah, ini merupakan perusahaan yang ada di sektor sejenis dengan perseroan. Memang dari segi kegiatan usahanya tidak ada yang sama persis, tetapi mungkin ini dapat menjadi perbandingan untuk menentukan mahal atau tidaknya saham Sico ini. Dan bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pendapat pribadi dari prospektus yang dilampirkan perusahaan, menurut saya saham ini cukup cocok apabila kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang. Alasannya, karena selain prospek pangsa pasarnya, yaitu dikarenakan kinerjanya yang cukup baik juga dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat dari kemampuan perseroan dalam mencatatkan laba bersih. Walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan pendapatan, tetapi hal tersebut masih bisa dimaklumi, karena disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, bahwa aset tetap yang dijual perseroan pada tahun 2020 itu bukan merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perseroan, melainkan berupa saham milik PT
GT Crew yang diinvestasikan oleh perseroan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang. Salah satunya yaitu kebijakan mengenai dividen yang akan diberikan perusahaan nantinya. Yang mana berdasarkan keterangan di prospektusnya, perseroan hanya akan memberikan dividen sebanyak 15% atas laba bersih tahun berjalan. Cukup sedikit ya jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan IPO lainnya. Saran saya, jika kalian tertarik untuk berinvestasi, alangkah baiknya kalian menunggu harga saham di pasar reguler saja. Karena dalam beberapa kasus, harga saham di pasar reguler itu cenderung lebih murah daripada harga IPO-nya. Dan lebih baik lagi, jika kalian menunggu laporan keuangan tahunan 2021-nya itu muncul. Barulah kalian analisa kembali dan memutuskan apakah ingin membeli sahamnya atau tidak. Nah, sedangkan bagi kalian yang hanya berminat untuk memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya saham ini cukup cocok untuk kalian pertimbangkan. Dikarenakan adanya waran, walaupun rasionya memang sangat kecil. Selain itu juga, jika harga yang ditetapkan nantinya itu di bawah Rp200 per lembar, tentu akan membuat sahamnya semakin menarik. Akan tetapi yang perlu kalian pertimbangkan di sini yaitu dari segi underwriter-nya, yaitu XA. Jika kita lihat perjalanan XA dalam mengawal saham-saham IPO, itu saham-saham yang dikawalnya tidak bertahan lama. Dan jika setiap orang yang punya saham ini nantinya menjual sahamnya itu langsung di hari pertamanya listing, karena pengaruh si XA ini tadi, maka dikhawatirkan sahamnya akan langsung longsor, bahkan bisa-bisa ARB di hari pertamanya listing. Jadi saran saya, jika kalian tidak siap untuk kemungkinan terburuknya, maka jangan ikutan. Ditambah lagi IPO-nya berbarengan dengan saham WIRG dan Gotoh. Tetapi untuk saya sendiri, saya tetap akan ikut dalam IPO Sico ini selama tidak ada sentimen negatif mengenai perusahaan ini ke depannya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Sampai jumpa di next pembahasan selanjutnya.